Yongki saya lihat sudah ada di sana. Disilakan Pak Yongki untuk waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi Ibu, teman-teman yang lain. Apakah suara saya juga jelas ya? Jelas Pak Yongki. Oke, pagi hari ini apa yang saya bagikan tentunya Tuhan yang taruh di hati saya dan saya mau terus ya membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya juga untuk kita lakukan bersama-sama. Ya, mungkin kalau hari-hari ini ketika kita banyak mendengar suara Tuhan, ya kalau banyak juga dari teman-teman, sahabat, dan juga Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus lakukan itu terus dengan konsisten. Tapi kalau ada juga beberapa teman-teman yang mendengar suara Tuhan, tapi masih mengeraskan hati untuk tidak melakukan, saya mau ingatkan ya dengan kasih, nasihat, dan teguran dengan kasih, bertobat. Karena dari dua kejadian ini saya pernah melakukannya juga. Saya masih juga dahulu masih mengeraskan hati ketika Tuhan berkata dan ketika saya bertobat apapun di dunia ini. Jadi pagi hari ini ya saya mau berdoa sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami sebagai murid-murid-Mu yang duduk tenang di bawah kaki-Mu. Kami mau siapkan hati seorang murid, telinga seorang murid, apapun yang kau katakan melalui firman-Mu, melalui kesaksian hamba-Mu ini. Biarlah setiap murid yang mendengarkan di pagi hari ini akan melakukan apa yang engkau perintahkan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, oke. Pagi hari ini saya ambil judul Walk the Talk, artinya apa yang dikatakan harus dilakukan. Nah, gambar dari PPT ini saya senang adalah seorang prajurit ya. Prajurit ini selalu melakukan perintah komandannya ya. Apapun yang diperintahkan dilakukan. Ya, setuju ya kalau prajurit diperintahkan sama komandannya tidak melakukan bukan prajurit namanya. Jadi namanya pemberontak. Oke, next slide kita bisa lihat dari kebenaran di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, kita tahu ayat ini sering kita dengar, mungkin berulang-ulang ya kita dengar. Pertanyaannya nanti bisa diskusikan dengan kompak ataupun breakout room ya. Masih pusing nggak sama hal-hal dunia ya? Masih pusing nggak sama hal-hal dunia? Ya, kalau masih pusing, ya kita ternyata apa? Ditulis di dalam kebenaran. Ternyata kita tidak dapat perkenanan dari komandan kita. Siapa komandan kita? Ya, bukan hanya pemimpin, bukan hanya penatua atau teman-teman pemuritan, tapi Tuhan Yesus loh. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Oke, perkataan Paulus, next slide ya. Saya meneliti satu kata tentang kebenaran firman Tuhan ini, perkataan Paulus kepada Timotius. Jadi kita tahu bahwa 2 Timotius 2 ayat 4 ini adalah perkataan Paulus kepada Timotius. Ya, mungkin istilah zaman now ya, sekarang lagi pemuritan dia. Ya, lagi pemuritan. Dia menjelaskan ya kata prajurit. Prajurit itu berkata arti dalam bahasa Yunani stratiotes merujuk pada seorang tentara yang sedang berjuang di dalam peperangan ya. Prajurit itu pasti ada tentara yang sedang berjuang, bukan yang lagi santai-santai, bukan lagi yang nikmatin hidup ya, tapi dia berjuang ya. Nah, kata berjuang sendiri strateumai berarti perang, berjuang atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Nggak ada ya, setuju ya Bapak Ibu, nggak ada orang yang mau masuk medan pertempuran kayaknya kurang sungguh-sungguh deh. Kayaknya santai-santai aja dah. Kayaknya males-malesan dah.
Apa yang terjadi kalau seorang prajurit berjuangnya kurang sungguh-sungguh? Ya kita tahu, bukan hanya kekalahan, tapi kematian. Ya, kematian itu bukan bicara satu pribadi. Kalau satu negara berperang dan tentara itu tidak mengalami kemenangan dan mengalami kematian di medan pertempuran, bahkan juga kekalahan, apa yang terjadi? Ya, mungkin keluarganya, istri anak-anaknya akan binasa juga. Makanya ketika prajurit itu berjuang, dia berjuang dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk menang dan menyelamatkan diri dia sendiri, tapi dia menyelamatkan orang-orang terdekat dia. Bahkan ketika menyelamatkan semua punya visi yang sama, menyelamatkan keluarga, maka satu negara itu diselamatkan, satu bangsa itu diselamatkan. Makanya kita tahu berjuang itu harus ada usaha, ya, yang sungguh-sungguh. Yang ketiga memusingkan dirinya, ya. Ini agak apa, satu prajurit itu nggak boleh memusingkan dirinya, ya. Berarti empleikin, ya, bahasa Yunaninya. Berarti memusingkan diri itu membiarkan dirinya terganggu oleh sesuatu. Nggak ada prajurit tuh yang terganggu oleh sesuatu itu bicara ya itu ya, kurang fokus. Bicara apa lagi? Kurang konsisten, ya. Kalau seorang prajurit masih memusingkan pada dirinya sendiri atau orang-orang terdekatnya, maka dia akan tidak bisa fokus dan tidak konsisten. Nah, soal penghidupan ini biomata yang merujuk pada urusan sehari-hari seperti kebutuhan hidup, keluarga atau harta benda. Dia nggak cari. Dia fokusnya yaitu untuk dilatih, dilatih, dilatih untuk menerima kemenangan. Ya, nah yang sangat saya tergelitik adalah komandannya ya. Ini strategos ya. Ya, artinya orang yang strateginya yang ngarahin prajurit-prajuritnya. Yaitu merujuk pada seorang komandan atau pemimpin militer. Nah, saya setelah pelajari tentang prajurit, saya juga belajarin tentang karakter komandan. Next slide ya. Seorang komandan itu memiliki visi dan misi yang jelas, pertama. Yang kedua, memiliki keterampilan di dalam kepemimpinan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk membuat keputusan. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengelola tim. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang keenam, memiliki integritas dan karakter yang baik. Ya, dari keenam karakter daripada komandan ini, ya, saya lihat komandan saya yang paling the best. Mau tahu siapa? Ini semua ada di dalam Yesus. Ya, kalau setuju Bapak Ibu teman-teman, ya komandan kita adalah Yesus. Boleh kasih multicon ya, jempol, tepuk tangan buat komandan kita ya. Jadi kalau misi yang jelas buat setiap pribadi kita, kalau komandan kita juga memiliki keterampilan memimpin kita, artinya apa? Dia sabar. Ya, kita mungkin kurang sabar, dia sabar. Seorang prajurit dilatih itu mungkin kurang tepat waktu nembak ya, latihan menembak, tapi dia sabar diajarin. Yang ketiga memiliki kemampuan membuat keputusan. Keputusan-keputusan yang dilakukan pemimpin kita yaitu Yesus. Dia tahu taruh di mana posisi kita masing-masing ya. Dia tahu nggak mungkin dia salah letakin posisi ya, karena dia sudah mengambil keputusan dan dia tahu ya kemampuan untuk mengelola tim. Dia tahu di mana seorang prajurit itu nggak pernah berjuang sendirian. Dia taruh kita dalam tim-tim yang solid. Ya, kalau Bapak Ibu masih ada di dalam kompak masih kurang solid, saya percaya itu caranya Tuhan. Buat kita semakin kompak menjadi tim yang solid. Ya, yang kelima adalah memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ya, perubahan-perubahan yang Yesus lakukan dalam hidup kita, kita mungkin kaget-kaget. Kok bisa ya terjadi sama saya? Padahal saya udah siapin loh begini, 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 begini. Ya, tahu nggak? Tuhan kita, komandan kita tahu ya, di mana hati kita mungkin belum murni,
maka akan dimurnikan. Dia tahu perubahan-perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan kita, itu membuat kita terbentuk menjadi prajurit yang benar-benar sungguh-sungguh. Dan pribadi komandan kita adalah memiliki integritas dan karakter yang baik. Artinya apa? Karakter dan pribadi Yesus itu juga turun atas setiap prajuritnya. Bagaimana kalau komandannya jahat, sadis, ya, itu nggak akan turun juga. Nggak mungkin. Pasti juga prajuritnya juga bisa jadi lebih sadis. Ya. Tapi integritas dan karakter yang baik yang ada dalam Yesus ada juga di dalam kita. Ya, next slide. Ya. Bicara pemuritan ini yang saya dapat ya. Bisa teman-teman saya diskusi bisa dibalik. Oh, saya dapat pengetahuan iman dulu nih Pak Yongki. Baru saya punya pengalaman iman. Jadi saya mau cerita bahwa pemuritan itu bicara pengalaman iman plus pengetahuan iman. Kalau saya mengalami pengalaman iman terlebih dahulu. Kenapa? Saya adalah pribadi ya mungkin seperti Paulus ya. Ya, ini menurut saya ya Bapak Ibu. Kenapa saya menganiaya setiap orang percaya, saya nggak percaya yang namanya pengikut Yesus yang sungguh-sungguh ya, khususnya orang Kristen lah ya. Ya, saya pokoknya suka menganiaya, suka membuli lah, gitu loh. Sampai akhirnya itu saya ngalamin ya, perjumpaan saya dengan Tuhan, ya bukan seperti Paulus di tengah jalan, tapi saya ikut camp, ya ikut camp pria sejati, saya dilawat Tuhan, ya saya nggak pernah baca firman, saya nggak tahu firman itu hidup, saya nggak tahu Tuhan itu hidup, tapi ketika saya dijamah Tuhan, dipeluk oleh Tuhan Yesus, saya mengalami hancur hati. Sejak saat itu pun akhirnya saya mulai mencari pengetahuan iman. Ya, pengetahuan iman itu bukan jadi pengetahuan aja. Pengetahuan iman itu bicara firman yang membaca hidup saya. Sekali lagi saya ulang, firman yang membaca hidup saya, bukan saya yang baca firman. Ya, kenapa bedanya apa? Kalau saya baca firman itu cuma jadi pengetahuan. Tapi kalau firman membaca hidup saya, maka hidup saya pun berubah. Itu menjadi pengetahuan iman. Salah satu ayat ya yang benar-benar membuat saya waktu saya pertama kali bertobat, setia kepada perkara kecil diberikan tanggung jawab yang besar. Saya nggak tahu Bapak Ibu waktu itu apa arti ayat ini. Tapi yang saya tahu, firman itu baca hidup saya, bicara setia. Tahu nggak Bapak Ibu, saya itu orang yang nggak setia. Bukan hanya kepada orang tua, pasangan, bahkan pekerjaan pun juga saya nggak setia. Sehingga apa? Yaitu, saya mulai pegang pengetahuan ini sebagai iman saya. Saya pegang bahwa firman ini benar. Dan tahu Bapak Ibu, ketika saya memegang pengetahuan ini sampai menjadi iman, sungguh Tuhan nyatakan, saya mulai ya belajar menjaga kesetiaan sampai hari ini. Saya tetap setia kepada Tuhan, kepada pasangan, pada pekerjaan, pada pelayanan, maka Tuhan tambah-tambahkan terus. Ya, jadi Bapak Ibu, setiap juga saudara-saudari terkasih, pegang ya ketika kita ada di dalam pemuritan, kalau dengerin pengalaman iman dari teman kita, kita aminin supaya apa terjadi juga sama kita. Ya, kita dengar satu pengetahuan iman yang sudah didapat oleh sahabat kita, kompak kita, pegang itu. Jadi kita juga akan mengalami pengetahuan iman yang sama. Sehingga kita akan terus mengerti bahwa komandan kita ya sungguh mengasihi kita, melindungi kita, dan kita juga akan terus mengerti apa yang Tuhan mau lakukan ya. Saya senang sekali ketika ada di dalam pemuritan ya atau di dalam kompak ya. Di situ kita saling belajar ya, saling menguatkan, saling meneguhkan ya, tanpa sadar yang tadi ya, ketika kita jadi prajurit ya, selalu kita akan ujungnya itu ya, balik lagi kalau kita belajar dari komandan kita, berjalan bersama komandan kita, berubah seperti komandan kita, akhirnya kita jadi komandan nggak Bapak Ibu?
Akhirnya kita jadi komandan loh, ya. Kenapa? Karena gini loh, kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Artinya apa? Artinya ketika kita ada di dalam kompak, ada di dalam keluarga, kita dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk memimpin. Jadi kalau dulu ya saya ya, kalau dibilang, ayo kamu pimpin keluarga kamu, baru bertahu, aduh, pimpin keluarga saya. Gimana mimpinnya? Orang saya ngaco hidupnya, jadi suami nggak bener, jadi orang tua nggak bener, jadi ayah nggak bener. Gimana mimpin? Orang tua saya juga nggak ngajarin saya. Coba bayangin Bapak Ibu, mengerikan nggak? Dalam keluarga, satu pribadi tidak tahu cara memimpin keluarga, ya. Terus dalam bekerja juga, saya nggak pernah ada motivasi untuk memimpin gitu loh. Pokoknya saya dibayar, ya dong, dapat komisi, udah happy gitu loh. Nggak usah mimpin lah gitu, nggak ada cita-cita. Serius, seseriusnya. Saya adalah pribadi yang nggak ada ambisi. Pokoknya saya ya udah, pokoknya dapat segini ya udah gitu loh. Jalan aja. Bahaya nih Bapak Ibu. Saya mengasihi ya saudara-saudara. Kalau hidup seperti saya, mengalir aja deh, udah maunya Tuhan deh gimana. Tidak loh. Sejak Tuhan hidup di dalam saya dan saya hidup di dalam Tuhan, artinya Tuhan mengajarkan saya untuk memimpin. Sekali lagi ya, untuk memimpin. Bukan hanya untuk dipimpin, Bapak Ibu. Kalau teman-teman, enggak lah, saya nggak mau jadi pemimpin. Biar saya dipimpin aja. Nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau udah terjadi multiplikasi, udah pasti yang udah ikut jadi pemimpin, nggak mungkin jadi terus dipimpin gitu loh. Makanya saya senang di sini di Mesbah Koram Rio, semua karunia digunakan, semua di dalam kompak digunakan. Artinya potensi kita keluar semua. Kalau potensi kita belum keluar, pasti komandan kita, Tuhan Yesus yang akan menggali terus, dan teman-teman kompak yang akan terus ya menguatkan, menghibur, meneguhkan, gitu loh. Makanya hari-hari ini saya sendiri secara pribadi, termasuk orang dekat saya adalah istri saya, nggak nyangka hidup saya seperti sekarang. Kenapa? Jauh dari, maaf ya, dari karakter saya yang dulu. Karena apa? Karakter saya yang dulu ya, sebelum bertobat sungguh cuek. Karakter saya yang dulu adalah sulit sekali bangun pagi-pagi. Karakter saya dulu sulit sekali ya untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya menghidupi firman Tuhan. Tapi tahu Bapak Ibu, ketika Tuhan percayakan saya dan juga teman-teman nantinya atau saat ini sebagai pemimpin, saya tahu. Karena apa? Ada kasih karunia, ada anugerah yang diberikan. Bahkan ada hikmat-hikmat Allah yang Tuhan tambahkan setiap kita. Nah, bicara pemimpin, saya percaya ya teman-teman terus ada di dalam rencana Tuhan ya. Ketika pemuritan bicara pengalaman iman dan pengetahuan iman, bolehkah next slide di dalam Matius 28 ayat 19-20. Ya, kalau bahasa Indonesia kita bisa lihat ya, dan kita mungkin sudah hafal ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat loh, setiap murid jangan amin. Ini koma loh. Ya, ayat 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya di sini bicara apa? Disuruhnya help the people to learn of me, ya. Jadi kita harus tolong orang lain, ya, untuk belajar dari Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan untuk obey, untuk taat kepada setiap firman-Nya. Nah, tiga hal ini kalau di dalam pemuritan kita ajarkan berulang-ulang, ya tentunya kita harus diajar dulu. Kita mau belajar dulu nih, ya. Minta tolong teman kompak kita, ajarin saya dong, gimana sih gitu loh. Belajar sama Tuhan Yesus. Gimana sih lu percaya banget sama Tuhan Yesus gitu loh. Gimana sih lu bisa taat banget sama firman gitu loh. Nah, kita mesti nanya ya. Kita secara pribadi tanya sama pemurid kita, tanya teman kompak. Saya ingat gitu loh, ya salah satu keluarga yang dimuridkan, dia bilang begini sama saya, kok Yongki, saya tuh bosen loh kok, ini baru baru ya 2 tahunan lah pemuritan.
Dia bilang, saya bosen loh kok, dikit-dikit kok apa-apa ngomongnya selalu ngandelin Yesus. Minta tolong Yesus. Minta tolong perlindungan. Emang bener itu Tuhan tolong Koko terus gitu loh. Suruh saya minta tolong. Buktinya saya nggak ditolong nih. Buktinya saya kok nggak ngalamin seperti yang Koko ngalamin. Saya tersenyum, ya juga terenyuh ya. Orang percaya tapi masih ragu sama Tuhan. Saya sedih, ya, campur aduk, ya. Saya tetap doain, ya. Salah satu murid ini tahu waktu saya doain saya hancur hati. Saya minta, saya berseru, dan tahu apa yang terjadi. Sungguh, saya lihat pasangan ini hari-hari ini melebihi imannya daripada saya. Karena apa? Karena dia punya pengalaman iman pribadi, punya pengetahuan iman pribadi. Sehingga apapun yang dia lakukan, hari-hari ini Tuhan buat berhasil. Dari sini saya bisa lihat sungguh penyertaan dan pertolongan Tuhan semakin nyata. Ya, next slide. Mohon maaf ya Bapak Ibu sebentar ya, handphone saya lagi lowbat, saya ambil chargernya dulu. Ya, mohon maaf ya. Ini saking bicaranya terlalu semangat kali, baterainya terlalu ngedrop cepet habis. Ya, lihat dari gambar yang saya tampilkan ini sekali lagi, ini buat kemuliaan Tuhan ya tentunya ya. Tidak mudah untuk ya memuridkan anak sendiri, ya khususnya anak wanita berusia 17 tahun. Tapi ya itu ya balik lagi karena gereja kita di Abalov adalah gereja pemuritan, gereja tentang membangun keluarga ilahi. Maka satu momen ada momen di mana gereja khususnya anak-anak youth ya melakukan father and daughter ya dinner terus kasih nilai-nilai ya. Kalau lihat gambar seperti ini sebelah kiri gambar waktu acara, sebelah kanan waktu saya sharing ya. Saya akan ceritakan sedikit cerita di balik ini semua ya. Ketika Tuhan taruh di hati kami ya saya dan istri untuk ya melayani anak kami. Itu ada beberapa keluarga ya. Sekali lagi, ini buat kemuliaan Tuhan. Jadi, anak-anaknya yang perempuan dinner sama papanya. Saya sebelum dinner diarahkan sama kakak-kakaknya bahwa anak saya harus disediain makanan minuman favorit karena dinner date ya date dinner. Tahu Bapak Ibu, saya pikir anak saya kenal loh saya sama anak saya. Saya pikir kesukaannya adalah nasi uduk sama ayam goreng. Maminya pikir kenal anaknya, dia tebaknya McDonald. Ya udah dua-duanya itu bisa beli karena nasi uduk favoritnya saya tahu, ya maminya tahu dia McDonald. Akhirnya kita berhikmat, kita tanya sama anak kita. Kita bilang, Annabel, kamu sukanya nasi uduk apa McDonald? Kita tanya-tanya gitu loh, makanan favorit kamu. Kita nggak bilang buat acara tersebut kita mau beli dan prepare. Tahu nggak Bapak Ibu? Dia jawab apa? Dua-duanya salah. Kaget kita. Kita pikir kita kenal anak kita, ternyata salah. Tahu apa yang dia suka makanan favoritnya. Saya sampai kaget dan istri saya kaget. Makanan favorit aku itu waktu mami masakin. Jadi dia ada makanan favorit dari kecil dimasakin maminya. Minuman favorit ya itu. Sewaktu itu saya pernah buatin gitu loh. Tahu apa yang terjadi? Akhirnya di acara itu saya buatin. Waktu saya buatin itu dari malam udah buatin, tapi ya itu balik lagi karena pelayanan juga bentrok harinya itu saya
satu-satunya seorang ayah yang datangnya telat. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya datangnya telat. Karena apa? Saya mesti balik lagi ambil makanannya, ya dipanasin dulu. Akhirnya anak saya nunggu di depan gerbang sendirian telat. Yang lain udah duduk Bapak Ibu. Coba bayangin. Semua teman-teman gereja, ya khususnya juga penatua kasih arahan sabar gitu sama anak saya. Sabar ya, Anabel, jangan kecewa ya. Wah, saya kaget tuh. Waktu saya datang itu ya udah pada mulai dan saya lagi bawa makanan. Saya duduknya di depan lagi Bapak Ibu. Diliatin sama bapak-bapak yang lain. Aduh, Pak Yongki nih gimana nih? Kok datangnya telat? Pasti kan ada penilaian kan? Waduh, saya nggak fokus minta maaf sama orang, saya minta maaf sama anak saya. Tahu nggak Bapak Ibu? Waktu saya minta maaf ya itu komandan saya Tuhan Yesus punya kerendahan hati minta maaf, minta ampun, peluk dia gitu. Dia bilang apa? Annabel, maafin Dedi ya, jangan sampai kecewa apalagi kepahitan di acara ini. Ya memang Dedi nggak ada alasan lah melayani sampai telat. Dedi minta maaf banget, saya bilang gitu. Gak apa-apa, Dad, gak apa-apa, Dad. Tahu nggak dia bilang apa? It's okay, Dad. Ini nih orang-orang kan yang apa anak-anaknya sama bapaknya ini kan mereka baru pertama kali aja kali jadi kayak heboh gitu loh nanyain saya jangan marah jangan kecewa tahu nggak anak saya jawab apa Bapak Ibu kita kan udah sering Dad pergi berdua nggak apa-apa Dad it's okay Dad. Waduh, saya lega. Tahu nggak waktu saya keluarin makanan kan, ya teman-teman saya di meja makan itu keluarin, ya belilah intinya gitu loh, semuanya beli gitu loh. Ternyata saya di zoom in sama semua peserta sama panitia. Kenapa saya telat? Saya keluarin makanan yang dimasak sama mamanya, minuman yang saya buat. Wah, pada ngeliat semua pada 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 ngiri gitu lihat, wah makanannya heboh lah, pokoknya minumannya juga heboh gitu saya bikin. Wah, anak saya langsung tau nggak terharu sukacita. Nah, inilah dia ya. Ketika kita buat kesalahan, tapi ingat loh sekali lagi buat kesalahan tetap minta maaf dan minta ampun loh. Ya, terus kita kasih tahu. Waktu kita kasih tahu sama anak kita buat seperti ini, dia kaget karena dia nggak nyangka gitu. Kapan buatnya, kapan persiapannya, gitu nangis dia. Gitu, udah, wah nangis sudah nangis sudah. Terus ada momen satu yaitu ya pengalaman iman dan pengetahuan iman yang saya bagikan. Tahu apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya anak saya bicara gitu loh. Anak saya bicara, anak saya bicara begini. Dad, you kan kalau dengar kisah you ya, dia dengar dari kesaksian saya, dari teman-teman ya, dari keluarga. You ini kan sebenarnya dididik sama orang tua itu nggak ada didikan yang benar. Makanya you dulu hidupnya nggak benar. Karena anak saya udah tahu, Bapak Ibu, ya udah masuk di solusi apa semua dia dari saya ceritain lah, udah besar saya pasti kasih tahu dari saya bukan dari orang. Akhirnya dia bilang gini, Dad, you nggak tahu cara didik anak. You dulu nggak pernah dididik yang benar. Dan kenapa you bisa sampai hari ini kok ngedidik aku, Cici, sama Aaron keren banget Dad, you ngedidiknya gitu. Waduh, I bangga Dad punya bapak seperti you. Wah nangis Bapak Ibu. Waktu saya gitu ya saya ngalamin, wah bener ya. Ini bicara bahwa walk the talk ya. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan aja Bapak Ibu. Jangan talk the talk ya. Tahu nggak kenapa kalau talk the talk ya nggak pernah lakukan, akhirnya kepentok ya. Jangan talk the talk ya, pasti walk the talk. Jadi apa yang diperintahin Tuhan lakukan. Jangan kita yang mau ya. Akhirnya apa? Di situ momen berharga buat saya. Dan Sabtu saya dinner, Minggu saya ajak anak saya kesaksian. Saya bilang, kamu mau nggak bersaksi? Ya sekali lagi buat kemuliaan Tuhan ya. Dia selalu itu balik lagi. Dia ada dua hal yang dia ingat. Ya, pertama dia bilang, Daddy, you are my superhero. Ya, dia bilang seperti itu. Kenapa dulu pernah main main apa perosotan di waterbook itu dia waktu 2 tahun merosot sendiri kelepas gitu ya. Saya Uber, Bapak Ibu. Saya Uber, saya peluk, saya rangkul. Dan saya peluk dan dia ngomong tuh umur 2 tahun, you are my superhero. Nah, umur 17 tahun saya kaget juga. Dia bilang apa, Bapak Ibu, ya. Dia bilang, Dad,
You are my first love. Wow, saya kaget loh, Bapak Ibu. Dia benar-benar nyatakan gitu loh. Ya, sungguh ya, membuat saya terharu juga ya. Anak saya benar-benar yang menjadi ya ini anak nomor dua. Saya bilangnya my favorite girl. Jadi yang pertama sandaran hati, yang ketiga anak cowok my best friend gitu ya. Jadi tiga anak membuat karakter saya semakin yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dimulai dari istri, anak-anak, bahkan komunitas dan tentunya orang yang belum percaya. Dari sini saya lihat bahwa anak saya berubah juga hidupnya. Dia juga menjadi pemimpin sel, salah satu pemimpin sel, dan juga ada di dalam pemuritan. Yang hari-hari ini Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kepercayaan dirinya. Karena sebelumnya anak ini pemalu, ya, kadang juga agak minder. Tapi tahu nggak, ada peran, yaitu ya, kita sebagai bapak, dan ada peran komunitas, ada peran gereja. Maka kita melihat anak-anak kita akan dipakai lebih hebat daripada kita. Itu yang Yesus ajarkan juga, Bapak Ibu. Ya, jangan merasa tersaingi sama anak jasmani atau anak rohani. Karena Yesus bilang, kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Itu harus terjadi. Ya, ini anak jasmani, next slide, anak rohani. Ya, anak rohani ini ya saya punya kisah juga. Ya, saya juga ajak kesaksian, saya juga ajak sharing. Ya, jadi dia bergereja udah 5 tahun muter-muter keliling-keliling. Ya, jadi dia gereja keliling-keliling, dia tapi doa minta gereja ada yang namanya komunitas dan pemuritan. Akhirnya masuklah ke gereja kita. Masuk di gereja kita, ada di dalam komsel, ya kita semua ada di dalam pemuritan, ada di dalam kompak, kita arahan. Akhirnya dia masuk di dalam pemuritan dan dia juga ya saya ajak terlibat ya sekali lagi ya. Kalau pemuritan itu pertama ya bangun hubungan. Ya, kompak itu pasti bangun hubungan. Tapi ingat setelah udah bangun hubungan, harus sering ngajak ya, sering ngajak sebagai komandannya. Yang sebagai prajurit minta diajak ya. Ada dua nih perannya. Ada komandan sering ngajak, kedua ya minta diajak. Ya, saya jadi prajurit, saya minta diajak. Saya suka minta ikut sama ya itu ya komandan saya atau pemurid saya gitu loh. Dan yang balik lagi ya, yang kedua, yang tadi diajak atau ngajak. Yang kedua, yang paling penting adalah apa? Kalau kita jadi komandan, kita kalau lihat ada anak jasmani atau anak rohani, dibilangin nggak ngelakuin, ya, tahu nggak? Yesus ada satu waktu saya teliti, ya tadi ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah loh. Perintahku kasihlah sesamamu. Itu perintah loh. Jadi Yesus tuh ada perintah loh. Saya tahu mungkin ya, ada beberapa murid yang dibilangin suka ngeyel, makanya diperintahin. Makanya waktu saya dapat kebenaran ini, wah, saya ada otoritas Bapak Ibu. Ya, khususnya ketika udah bangun hubungan ya, dan kasih contoh, kasih teladan. Waktu saya bilang saya perintahin, taat loh. Saya perintahin ya, kamu nanti sharing ya di di penjara. Kaget dia. Siap, ya siap sharing. Nanti saya perintahin kamu kesaksian ya. Siap. Kalau diajak nggak mau, perintah udah. Ya, sekali lagi kalau diajak nolak, udah kasih perintah. Langsung jalan. Ini sih menurut saya ya pengalaman ya. Tapi balik lagi bangun hubungan. Nah, dari hal inilah saya mengerti bahwa walk the talk itu penting sekali bahwa kita terus mendengar suara Tuhan dan kita melakukan. Kasih contoh, kasih teladan. Setelah itu baru kita merasakan bahwa penyertaan pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan setiap kita. Nah, itu aja yang saya bisa bagikan ya. Ibu Ani ya. Silakan waktu dan tempat saya kembalikan kepada tim. Terima kasih Pak Yongki, teachingnya so blessed, sangat diberkati kita semua tentunya tubuh Kristus di pagi hari ini dengan pengajaran yang luar biasa ya. Walk the talk, that's very important ya, bukan cuma
hanya kita berbicara, tetapi dalam tindakan. Dan saya sangat terberkati Pak Yongki dengan satu statement pagi hari ini untuk membangkitkan kita, ya, mengingatkan bahwa hey, kita ini adalah prajurit, ya. Dan dikatakan juga akan sampai kita itu menjadi murid, ya. Wow, itu statement-statement yang luar biasa. Di mana pagi hari ini di pagi hari ini sudah dibangunkan dengan kata prajurit. Saya anak militer, jadi itu Pak Yongki sangat familiar dengan saya sampai hari ini karena memang kalau anak-anak prajurit itu nggak ada yang cengeng, ya, nggak ada yang manja, nggak ada yang kayaknya usul komandan kalau udah dikasih perintah harus semua katakan siap, nggak ada kata excuse, selalu kata siap. Artinya ya kita semua harus siap menjadi seperti Kristus. Oke, baik kalau begitu. Teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, walaupun Pak Yongki saya lihat ini pada off videonya, jadi kayak ngomong sama tembok, but that's okay, karena mungkin semua dengan activity. Anyway, oke, baik. Ada yang mau bertanya mungkin pagi hari ini, ataupun mungkin mau didoain, ya, tapi ingat loh, prajurit itu nggak memble mentalitasnya, ya, jadi nggak selalu sebenarnya, ya bukan berarti sih nggak mau didoain, tapi oke, let's kasihkan kesaksian, kasihkan satu pertanyaan maybe. Tapi sebelumnya gimana ya Pak Yongki, apakah kita mau dengerin dulu pengumuman atau ya sambil yang lainnya ya kita siapin kesaksian ataupun juga akan bertanya. That's okay juga jika ada yang mau didoain. Pak Yongki akan selalu ready untuk mendoakan ataupun menjawab pertanyaan. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan yang satu ini, pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan mengadakan konferensi pria Lions Roll di NPCC Bali bersama dengan 800 hamba-hamba Tuhan, pemimpin, gembala, dan setiap orang yang akan terlibat di dalam kegerakan. Ada pemuridan pria, wanita, anak muda, dan keluarga. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian? 3D. Yang pertama, doa. Setiap hari kita bisa ambil doa dan puasa jam 18.30 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat by Zoom di link berikut ini. Silakan bergabung, mari kita berdoa bersama untuk kegerakan. D kedua, melalui daya. Bagaimana kita ikut ambil bagian, bersama-sama kita hadir di dalam acara konferensi ini 1, 2, 3 Mei. Jangan lupa kami menunggu kehadiran Anda. Dan yang ketiga, kita ambil bagian di dalam dana. Bagaimana kita akan mengumpulkan dana untuk keperluan yang masih kurang pendanaan kita dan jumlah yang cukup besar. Tetapi kita rindu supaya hamba-hamba Tuhan semua bisa ikut. Jikalau ada hamba-hamba Tuhan dan gembala yang kekurangan dana di gereja lokal khususnya di Bali, kami akan mensupport dana buat mereka supaya mereka bisa ikut menghadiri acara. Mari kita turut ambil bagian di dalam kegerakan movement bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali hadir di Mesbah Pagi Koram Deo. Silakan tulis nama dan nomor telepon. Kami akan menghubungi Anda untuk berkenalan dengan lebih lanjut. Bagi yang mau didoakan, mari silakan tulis nama mau didoakan. Teman-teman, kita kompak yuk. Apaan itu kompak? Kompak adalah unit terkecil dari tubuh Kristus. Terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji covenant. Jadi, ikut kompak. Oke deh. Kita kompak yuk sama-sama. Oke, sih. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.